Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan. Oke, pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi tentang fluida dinamis. Gitu. Karena sebelumnya kita bahas tentang fluida statis, yaitu fluida yang diam. Hari kesempatan kali ini kita akan bahas fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Oke, kita langsung mulai materi kita tentang fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Oke ya, dinamis itu artinya bergerak. Oke, kita bahas dulu sebelum kita bahas materi kita tentang fluida dinamis, gitu ya. Kita akan langsung masuk ke bahas dulu tentang fluida ideal. Apa sih, bagaimana sifat-sifat dari fluida ideal? Nah, kita akan saya akan satukan di sini dengan persamaan kontinuitas. Oke, fluida dikatakan ideal itu yang pertama ketika apa? Ketika alirannya seperti ini nih. Nah, alirannya membentuk garis lurus seperti ini, tidak memutar dan tidak ini. Jadi membentuk garis lurus seperti ini. Nah, jadi kalau dalam kata-kata fluida ideal adalah memiliki ciri-ciri. 1. Fluida tidak kompresible, artinya tidak dapat dipadatkan. Kayak tidak dapat dimanfaatkan seperti udara. Kalau udara itu dapat dimanfaatkan, ukurannya bisa berubah, bisa ditekan. Itu berarti dianggap sebagai fluida yang tidak ideal. Yang kedua, nih fluida dikatakan ideal, syaratnya yang kedua adalah mengalir tanpa gesekan. Jadi tidak ada gesekan sama sekali dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak bergesekan dengan wadahnya, tidak apa. Nah, itu baru dikatakan fluidanya ideal. Yang ketiga adalah alirannya laminer. Yang tadi saya bilang berbentuk garis lurus seperti ini, makanya disebutnya aliran laminer. Lawan dari aliran laminer adalah aliran turbulen. Jadi turbulence itu adalah aliran yang memutar. Nah, itu turbulen itu kalau di dalam dunia penerbangan, turbulen itu adalah pusaran angin yang itu yang harus dihindarkan ketika sedang menerbangkan pesawat. Jadi dalam kondisi badai itu ada kemungkinan terjadinya turbulen. Oke, berikutnya kita bahas tentang persamaan kontinuitas. Oke, kontinuitas artinya apa? Kontinu itu artinya berkelanjutan. Jadi di sini, kalau kalian lihat di sini ada satu bagian. Ya, ada satu bagian nih bergerak. Sini volumenya tertentu gitu ya. Yang ini volumenya jelas ketika luas penampangnya lebih kecil, maka volume yang dapat mengalir akan lebih besar. Sehingga apa? Kecepatannya juga akan lebih besar. Oke, kalau yang dengan volume dengan luas penampang yang lebih besar, dia hanya sedikit bergeraknya. Jadi fluida itu sangat sedikit bergeraknya. Sehingga di sini bisa kita lihat kalau dia sedikit bergeraknya, dengan kata lain apa? Kecepatannya sedikit gitu ya. Kalau yang ini kecepatannya besar. Oke, hubungan antara luas penampang dan kecepatan fluida dalam pipa adalah sebagai berikut. Q sama dengan P per T. Ya, Q sama dengan P per T. Oke. Nah, persamaan kontinuitas kita bisa dapatkan jadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi debit bisa dengan volume dibagi waktu, bisa juga dengan luas penampang dikali kecepatan. Ingat ya, jadi ada dua. Harga AV disebut juga dengan harga debit, sehingga debit itu sama dengan oke, jadi di sini hukum kontinuitas bilang adalah debit yang mengalir dalam wadah walaupun berbeda penampang itu debitnya selalu tetap. Ya, debitnya selalu tetap yang mengalir dalam satu wadah yang berbeda luas penampang. Oke, lanjut kita ke hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini terjadi ketika apa? Ketika alirannya, pipa sebagai alirannya itu berbeda ukuran dan berbeda ketinggian. Kalau tadi hanya berbeda ukuran, yang dipakai adalah persamaan kontinuitas. Ketika dia berbeda ketinggian, maka yang terjadi adalah hukum Bernoulli. Ya, hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli ini memungkinkan semuanya. Dasar dari hukum Bernoulli adalah hukum kekekalan energi. Ingat ya, dasar dari hukum Bernoulli adalah hukum kekekalan energi. Dari hukum kekekalan energi kalau kita jabarkan, kalau kita sesuaikan, dapat nih persamaannya. Ya, persamaannya bahwa tekanan fluida ditambah tekanan aliran fluida setengah rho V kuadrat ditambah rho GH, tekanan akibat ketinggian yang kita kenal dengan istilah tadi tekanan fluida statis ya, tekanan hidrostatis, itu selalu sama dengan konstan. Jadi bagaimanapun posisinya, dimanapun posisinya, maka dia akan selalu konstan. Jadi jumlah tekanan itu bernilai konstan. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada dua pipa mendatar. Jadi kalau ada pipa mendatar seperti ini,
Ini adalah salah satu aplikasinya. Jadi ketika ada pipa mendatar seperti ini, maka kita dapatkan karena ketinggiannya sama, ketinggian titik tengahnya sama, sehingga rho GH1 sama dengan rho GH2 atau H1 sama dengan H2, sehingga saling menghilangkan rho GH-nya, sehingga tinggal P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Oke, karena tekanannya sama ya, nah jadi seperti ini. Jadi P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Karena tekanan udara di sekitarnya, misalkan contoh di penampang A dia tertutup, tidak bersentuhan dengan udara lain. Di penampang B juga pun sama, tidak bersentuhan dengan penampang lain. Maka ini P1 sama P2 nya juga bisa kita coret. P1 dan P2 nya bisa kita coret. Aplikasi yang kedua adalah di Torricelli atau yang kita sebut dengan tangki bocor. Oke, tangki bocor. Yang harus kamu perhatikan ketika ada tangki bocor seperti ini, ada 3 jenis tekanan. Bukan 3 jenis tekanan, tapi 3 jenis H atau ketinggian. Ada 3 jenis. Yang pertama ketinggian dari permukaan sampai dasar. Ini H2 kita sebutnya. Dari permukaan sampai lubang ini H kita sebutnya. Dan dari lubang sampai ke dasar ini H1. Berarti ada 3 macam. Ingat ya, ada 3 macam jenis ketinggian. Yang pertama ketinggian permukaan sampai dasar. Yang kedua adalah dari permukaan sampai lubang, dan yang terakhir adalah dari lubang sampai dasar. Nah, di sini. Kita lanjut. Kecepatan aliran yang keluar nih, yang keluar dari lubang A, ya, kecepatan yang keluar dari lubang A ini kalau kita jabarkan dari rumus tadi, hukum Bernoulli, jadi akhirnya adalah V sama dengan akar 2GH. Oke. Terus di sini waktu yang dibutuhkan dari keluar semenjak dia keluar sampai ke dasar ya, sampai ke dasar membentuk setengah parabola seperti ini, waktunya adalah akar 2H1. Jadi kalau yang tadi yang dipakai adalah kedalaman lubang dari permukaan sampai lubang, H-nya. Kalau yang waktu dia tergantung dari lubang, ketinggian lubang sampai dasar. Jadi yang dipakai adalah H1. Sedangkan jangkauan X-nya ini nanti bisa kita cari dengan apa? Dengan kalau kita jadikan X sama dengan Pi kali T. Sehingga kalau kita jabarkan, dapatnya adalah 2 kali akar H1 dikali H. H1 adalah tadi ketinggian dari lubang ke dasar. H adalah ketinggian dari permukaan ke lubang. Oke? Nah, dan debit air yang mengalirnya atau Q-nya itu sama dengan A dikali akar 2GH. Oke? Seperti ini. Nah, ini kita langsung bahas contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soal tentang kontinuitas. Di sini ada pipa dengan 2 penampang, ya. Penampang 1 yang besar, penampang 2 yang kecil. Penampang 1 diameternya adalah 6 cm dan penampang 2 diameternya 3 cm. Berdasarkan kecepatan aliran yang mengalir nih, kecepatan pada penampang kecil 12. Jadi di sini keluar nih, berarti ini P2. Ini adalah 12 cm. Oke, kalau saya tulis ini adalah P2. Oke, di sini makanya masih diameter. Apa hubungan diameter sama luas penampang? Kalau disediakan diameter, berarti luas penampangnya adalah lingkaran. Oke ya, luas penampangnya adalah lingkaran. Jadinya 1/4 Pd kuadrat. Oke, 1/4 Pd kuadrat. Nah, ini. Oke, 1/4 Pd kuadrat. Atau PR kuadrat, sama saja. Nanti kalau D-nya kamu jadikan jari-jari, jadi tinggal bagi 2. Oke. Kalau kita tulis ini A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ini adalah persamaan kontinuitas. Oke, kita ganti A-nya jadi 1/4 Pd kuadrat. Jadi Pd1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 Pd kuadrat. Kita masukkan angkanya. Ya. Ini 1/4 Pi, 1/4 Pi. Kita coret 1/4 Pi, 1/4 Pi. D-nya ini tidak perlu kita rubah. Kenapa? Karena satuannya sudah sama. Jadi ketika kita membandingkan antara luas kiri dan luas kanan, asalkan satuannya sama, maka langsung kita tulis saja langsung 6 kuadrat dikali V1 sama dengan 3 kuadrat dikali 12. Oke, 12. Berarti nanti satuannya adalah meter per second. Kita dapatkan jawabannya 3 meter per second. Seperti itu ya. Jadi kamu yang harus hati-hati di sini, perhatikan di sini ketika dikasih tahu diameter, berarti
luasnya adalah lingkaran. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Dari sini ada air yang mengalir dalam sebuah pipa yang luas penampangnya adalah 10 cm persegi. Ini berarti apa nih? A. Kayak A. Mengisi penuh dari bak yang volumenya 1 meter kubik dalam waktu 5 menit. Kecepatan aliran air adalah, nah, kamu ditanya adalah kecepatan aliran air atau V. Di sini mainnya adalah dia volume dan waktu. Ya, ini volume dan waktu. Berarti kita main dua rumus debit yang berbeda. Oke, kita main dua rumus debit yang berbeda. Berarti ketika kita berbicara tentang dua rumus debit yang berbeda seperti ini, bukan lagi perbandingan. Berarti kalau bukan lagi perbandingan, apa yang harus dilakukan? Berarti yang dilakukan adalah kita harus samakan dulu satuannya. Oke, kita tulis ini jadinya A kali P sama dengan V per T. Nah, jadi V-nya berbeda. Di sini adalah V kecepatan, yang sini adalah V volume. Nah, kalau kita jadikan masukkan angkanya, jadi 10 pangkat min 3. Ya, 10 pangkat min 3 A-nya, karena adalah 10 cm kubik persegi. Kalau kita rubah jadi meter persegi, jadi 10 pangkat min 3 dikali Pi sama dengan 1 dibagi 300. Kenapa 300? 5 menit dijadikan detik. Oke, kita masukkan nilainya, jadi Pi sama dengan 3,33 meter per second. Oke, jadi ingat satuan. Ketika tidak lagi perbandingan, bukan hal yang sama dibandingkan, maka kamu harus satuannya dijadikan satuan SI, satuan internasional. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Contoh soal terakhir nih ya. Nah, nih di sayap pesawat. Yang harus kamu ingat di sayap pesawat seperti ini dari hukum Bernoulli yang tadi saya jelaskan tadi di depan. Yang harus kamu ingat adalah antara tekanan, ingat ya, tekanan dan kecepatan itu berbanding terbalik. Oke ya, tekanan itu berbanding terbalik sama kecepatan. Artinya apa? Kalau tekanannya tinggi, maka kecepatannya rendah. Sehingga kita dapat kalau di sini sesuai dengan asas Bernoulli, di sini kecepatan aliran dan tekanan udaranya. Ini mau gaya ke atas maksimal. Berarti kalau mau ke atas, berarti PB harus lebih besar daripada PA. Oke? PB harus lebih besar. Kenapa harus lebih besar? Karena dia mau ke atas. Oke, karena dia mau ke atas. Jadi kita lihat dulu tekanannya dulu. Oke, ketika udah tahu PB yang lebih besar daripada PA, berarti kecepatannya bagaimana? Kecepatannya kebalik. Berarti VA yang lebih besar daripada VB. Berarti VA lebih besar daripada VB. Mana yang lebih besar daripada VB? Ini 2, 3 ya. VA lebih besar daripada VB. Dan VB lebih besar daripada VA. Berarti jawabannya yang A. Oke, ini contoh soal terakhir tentang ember bocor atau Torricelli. Sini ya, jarak yang ditempuh. Oke, jarak yang ditempuh X. Bagaimana? Tadi rumus X sama dengan apa? X sama dengan akar 2 akar H1 kali H2. H1-nya adalah ketinggian dari permukaan sampai ke lubang, sedangkan H2 adalah dari sini. Nah, berarti yang dipakai bukan 145 tapi 125 cm. Oke, dari mana? Dari 145 dikurang 20. Maka kita masukkan nilainya jadi 2 akar 1,25 dikali 0,2. Jadi 2 dikali 0,25, jadi jawabannya 1. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya tentang aplikasi-aplikasi dari hukum Bernoulli selanjutnya. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.